Sebenarnya bisa. Jualan online tuh lu tinggal duduk manis, dikerjain, ongkak-ongkaknya dapat duit. Gini. Hari ini sebenarnya ini ada kejadian udah lama sih, tapi gue baru taunya hari ini. Jujur gue baru tahu hari ini. Jadi salah satu partner gue bilang, lu dicolek tuh di TikTok gitu kan. Dicolek sama siapa gitu kan. Dalam hati gue ini juga sih, maksudnya dicolek tuh ada yang ngajak ribut sih. Gue sebenarnya modelnya bukan orang yang suka males ribut sama orang ya, karena gue pikir nggak ada gunanya. Ngapain gue buang waktu capek gitu kan. Dan ternyata ada satu orang yang akunnya lumayan besar, terus dia tuh kayak marah-marah gitu kan, marah-marah. Terus bilang gini, emang bisa katanya jualan online tuh apa, lu bisa duduk manis dapat duit dikerjain orang, lu bisa dong gini gitu. Jadi intinya dia komplain gara-gara menurut dia itu nggak mungkin. Dan terus udah gitu yang lebih lucu lagi adalah dia komplain karena dia itu sering banget nggak tahu kenapa ketemu iklan gua. Jadi dia lucu, sebenarnya gue lucu juga sih kan, ada orang marah-marah gara-gara ketemu iklan gitu ya. Lu komplainnya jangan sama gue lah, lu komplain sama TikTok, lu komplain sama YouTube, lu komplain sama Meta, Facebook, segala macam, mereka yang ngambilin iklan. Tapi di video ini gue mau jelasin, sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya yang gue bahas itu bisa dan bisa banget buat lu lakuin, gitu kan. Mungkin kalau gue nanti cerita gini pasti banyak juga kalian yang bakal nanya, terus lu sendiri udah lakuin belum, gitu kan? Gue cerita ya di sini ya. Jadi gini, buat pertama ya disclaimer dulu, ini bukan buat semua orang. Kenapa? Contoh gini, kalau kalian nih sekarang ini posisinya adalah seorang afiliator, mohon maaf, agak bisa. Dan memang sebenarnya yang komplain gue afiliator juga sih. Jadi ya mungkin memang buat dia nggak bisa, ya memang nggak bisa. Karena kenapa? Satu, lu afiliator itu tugasnya cuma satu, mempromosikan produk. Terus lu masih mau duduk manis, gue bingung juga ya. Kan lu bukan lagi bisnis, bener nggak? Yang kedua adalah ini cocoknya dipakai buat kalian yang bukan bisnis. Jadi ketika lo buat seller, lo business owner, ini bisa banget. Nah, kenapa gue bilang bisa banget sekarang gini? Nah, karena gue sendiri juga melakukan di bisnis gue sendiri. Gini konsepnya. Kalau buat ini, gue yakin sih pertanyaan ini bukan datang dari yang bisnis yang levelnya besar ya, karena yang levelnya besar kita nggak pernah ketemu yang pertanyaan seperti ini. Tapi ini biasanya kebagian yang kecil-kecil. Gini, lo harus sadar ketika lo bangun bisnis, setiap bisnis ada level-levelnya. Contoh, ketika bisnis itu masih di bawah 100 juta per tahun, tugasnya cuma satu, lo kerja titik. Dan lo jangan banyak komplain, dan lo belum punya duit. Dan lo mah kerja rodi dah, gitu kan, mau pagi, siang, sore, malam kerjain. Bisnis lo 1 miliar, udah lumayan. Omset bisnis 1 miliar ya. Omset 1 miliar kan berarti sebulan kurang lebih 100 jutaan. Ya, nah ketika lo udah 1 miliar, cara buat lo nyampe 1 miliar itu mirip sama 100 juta. Jadi banyak orang tuh suka kejebak di situ. Ketika lo 100 juta kan lo kerja, 1 miliar lo kerja, semua lo kerja sendiri, efektifin sendiri. Tapi ketika lo dari 1 miliar mau ke 10 miliar, cara lo beda. Kenapa? Lo kagak bisa nyampe 10 miliar kerja sendiri, nggak bisa tuh. Di sini lo harus bangun tim. Nah, tim itu sendiri itu kebagi jadi beberapa divisi, ya kan? Mau di desa apapun mirip, cuman mungkin beda formasinya aja. Pertama lo pasti ada divisi HR. HR tuh yang ngurusin nyari orang, yang ngurusin karyawan, penggajian dan lain sebagainya. Yang kedua, lo pasti ada divisi marketing. Kerjanya adalah bikin program, bikin campaign biar rame gitu loh. Yang ketiga adalah sales. Kadang marketing sama sales digabung. Ya banyak yang digabung tuh. Ya, nah sales itu datangnya penjualan. Keempat itu ada operasional, yang ngurusin kan produk, hasilnya kayak gimana. Ada bagian produksi, ada bagian mana-mana gitu ya. Ada bagian finance. Tapi biasanya pasti ada di setiap bisnis besar adalah HR, finance, marketing, sales, operasional atau fulfillment. Biasanya ada 5 ini. Ya, strukturalnya aja yang berbeda gitu ya. Nah, kenapa gue bilang bisa nggak kalian bisnis duduk manis terima duit? Bisa. Kenapa? Itu bakal bisa lo lakuin ketika strukturnya udah lengkap. Gitu ya, strukturnya udah lengkap. Jadi maksudnya lu udah bisa berjalan sendiri tanpa lu ngapa-ngapain. Ya mungkin nggak 100% ongkang-ongkang kaki lah. Kayak sekarang gini deh. Kalau gue mau tanya sama kalian, kalau kalian kerja ke kantor, apa ke toko, apa ke pabrik cuma seminggu, 1 hari, tapi semua masalah beres, seneng gak lu? Seneng kan? Nah, itu kurang lebih yang gue bilang. Itu bisa terjadi kalau sistem lu sudah cakep, gitu ya. Nah, dan di online bisa nggak ngerjain ini semua? Bisa, gitu ya. Caranya gimana ya? Lu bangunlah tim lu, gitu ya. Bangunlah tim lu. Nah, gimana cara ngebangunnya? Cara ngebangunnya sebenarnya banyak banget. Harus dilihat dari model bisnisnya kayak gimana, mana duluan. Itu bener-bener case by case, itu harus ditelaah, gitu ya. Tapi kenapa? Nanti nih, suka ada yang ketemu iklan gua terus bilang, wah kalau di nih bisa dibilang lu duduk manis dapat duit. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena sebenarnya kita tawarin adalah divisi marketingnya. Kebayang nggak? Terutama digital marketingnya. Nah, bedanya apa? Sekarang gini, sama kayak gua nih.
gue mau bikin bisnis. Sebenarnya gue udah bikin beberapa bisnis ya, udah cukup banyak. Nah, sebenarnya jujur hampir semua bisnis gue itu dikerjain sama Mea. Nah, bingung kan lu? Jadi gini, jadi gini. Buat lo bingung ya. Contoh gini, gue belum lama baru bikin satu bisnis offline, namanya The Soccerian. The Soccerian ini adalah tempat main mini soccer, main sepak bola. Gitu. Jadi kita nyiapin tempat buat orang main, kita nyiapin kayak bolanya, peralatannya segala macam. Lu tinggal main deh gitu kan. Kita retailin per jam gitu ya. Dan si Soccerian ini gitu ya, itu baru mulai sebulan. Itu kemarin dihitung-hitung omsetnya lumayan, puluhan juta juga. Gitu. Padahal baru buka bener-bener 1 bulan. Gitu kan. Makanya sebenarnya kalau gue bisa jadi itu studi kasus kenapa ini bisa rame. Nah, padahal tempat gue kalau dibilang lokasinya kalau secara offline jelek. Lokasi gue di dalam, gitu jauh, gitu ya, jauh dari orang. Bahkan gue undang teman-teman gue sendiri gak ada yang mau main. Bayang aja ketika gue ajak teman-teman yang biasa main, lu gila jauh banget katanya dari tempat kita 40 menit 50 menit, ngapain main ke tempat lu? Dalam arti brengsek lu ya, nggak ada suportifnya. Tapi udah gitu kan, it's okay. Itu cuman bisnis aja. Nah, yang gue lakuin adalah ketika misalnya gue bikin project adalah misalnya gue cari ini idenya apa, masalahnya apa, solusi apa yang mau gue bikin. Contohnya kayak Soccerian, idenya adalah gue ada tempat ini mau dibikin biar bisa ngasilin diapain, dibikin lapangan bola kalau gue udah bikin lapangan investasi gede diem gak ada ramenya. Terus apa yang gue lakuin? Nah, jujur gue pakai perusahaan gue sendiri si Mea buat mempromosikan hampir semuanya. Lo kebayang gak? Jadi semuanya itu dilempar ke Mea yang kerjain gitu kan, dan ya gue tinggal terima hasil dari si Soccerian, sesimpel itu gitu kan. Dan hitung-hitung ya lumayan, bulan pertama aja puluhan juta gitu kan. Gue aja lumayan juga ya gitu kan. Partner gue bilang bagus juga nih gitu kan. Ini yang pertama gitu ya. Nah terus ada nggak yang lain? Ada juga gitu. Project-project gue yang lain juga mirip gitu. Gue bikin konsepnya, ininya kayak gimana, untuk marketing dan salesnya gue operin. Nah itulah yang dimaksud dengan bisa nggak bisa. Karena kenapa? Si business ownernya jadinya nggak perlu fokus buat ngerjain perintilan marketingnya kayak gimana, ininya kayak gimana, itunya kayak gimana, dengan cara apa? Di outsourcing. Sebenarnya di outsourcing itu mirip sama kayak gini. Lu bayangin, contoh gue mau bikin nih satu perusahaan produk, misalnya gue mau bikin perusahaan baju gitu ya, gue mau produksi baju. Nah setelah gue punya model udah bikin baju, kan gue harus bikin dong gimana caranya supaya baju atau aparel gue ini orang yang lihat banyak, modelnya orang banyak yang suka gitu kan. Nah gimana caranya? Nah kan kalau misalnya gue yang kerjain sendiri, berarti gue yang capek, gue yang moto, nge-tag video, ngedit, posting, itu satu. Yang kedua, misalnya nih, gue harus cari orang yang bisa moto, cari orang yang bisa video, gue bayar per satu segala macem. Fotonya bisa bagus, ininya bisa bagus, itunya bisa bagus, tapi kalau nggak ngerti sosial medianya, nggak ngerti cara promosiinnya, ya kagak bakal bisa laku, bener nggak? Nah, tapi kan gue tetap keluar duit, bener nggak? Atau misalnya gue mau retailin di Shopee, harus ada orang yang ngurusin Shopee-nya, harus ada orang yang ngurusin ininya, harus ada orang yang ngurusin itunya. Ya artinya kan kalau gue yang capek gue sendiri, bener nggak? Nah ketika dimaksud bisa nggak sih lu? Enggak bisa. Karena kenapa? Tugas lu adalah fokus bikin barang. Bahkan kalau di Mea tuh nanti lu bakal dikasih feedback kayak barang lu kayak gimana, apa yang bisa dilakuin, produk apa yang rame. Nah lu tinggal penuhin itu. Kebayang nggak? Lu penuhin itu, marketing sama promotionnya sama campaignnya ada yang ngurusin. Nah kalau ada yang ngurusin kan lu tinggal tahu terima order, bener nggak? Kayak gue cerita tadi lapangan bola, gue tinggal tahu terima order doang gitu kan. Lu tahu terima order, tahu terima untung, ya lu tinggal duduk manis dong. Bener nggak? Jadi gue tanya nih, kira-kira siapa nih yang mau bisa duduk manis, bisnis lu jalan? Tapi wajib yang udah punya bisnis lo ya. Kalau lo yang belum punya kagak bisa. Yang mau coba lu tulis di komen.